Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sarjana Lubu. Jadi hari ini kita akan belajar spear fishing atau memanah ikan di laut lepas. Jadi untuk guru kali ini kita membawa senior Harjoyo. Jadi dia sudah lama berkecimpung di dunia spear fishing ini, kawan-kawan. Untuk peralatan kami kan bawa panah ikan sungai ini. Jadi pas sampai ke kediaman beliau kita disuruh untuk memakai panah yang versinya dia. Jadi untuk memanah ke laut itu salah satu yang harus diperhatikan adalah alat. Itu pergun kita harus panjang, kawan-kawan. Harus panjang karena ikan di siang hari itu sangat liar, tidak bisa kita kejar kayak malam hari. Sudah itu jarak tembak itu sangat jauh, makanya kira-kira panah itu minimal ya 1 meter lebih, itu belum ditambah dengan kawan. Untuk keterangan beliau dalam memanah di laut siang hari ini, kita menggunakan teknik itu yang namanya teknik sniper. Jadi kita menunggu menyelam, kemudian menunggu kayak gini. Kita hanya berharap ikan akan lewat, teman-teman. Jadi kalau ada ikan nggak usah kita kejar, kita tunggu aja, karena walaupun kita kejar nggak bakalan dapat, ikannya akan lari lebih kencang. Untuk pakaian sendiri juga sebenarnya berpengaruh, kawan-kawan. Diusahakan bisa berkamuflase dengan alam di bawah laut. Kita mirip-mirip karang kan ya. Kalau di sniper luar kan di hutan kita mirip pohon, tapi kalau di dalam air ya kita harus mirip karang untuk menembak ikan. Sedangkan kami sendiri yang belajar itu ada 3 orang. Salah satunya Kang Didi yang pernah konten juga di kita, sama Bang Chandra. Untuk kedalaman air sendiri kita belajar ini, kalau pasti nggak tahu pasti ya, namun perkiraan sementara itu kisaran 7-8 meter, kawan-kawan. Mungkin lebih, mungkin. Tapi kita nggak bawa meteran, udah itu nggak mungkin kita akan mengukur kedalaman air laut. Bertemu yang bagian dalam ya dalam, bagian dangkal ya dangkal. Jadi menunggu itu kayak gini, kawan-kawan. Kita hanya memperhatikan ikan yang sesuai ikan target kita. Sebenarnya kalau ikan itu rame, namanya laut kan luas, rame ikannya. Namun kita nggak bisa sembarang tembak. Nomor 1 yang harus kita perhatikan itu yang bakalan kita hantam di depan, jangan sampai kawat kita itu mengenai karang, kawan-kawan. Jadi bisa bengkok, bisa tumpul. Itu kan salah satu kendala. Jadi kita diusahakan menembak ikan posisinya ngambang dan kosong plong. Untuk lokasi sendiri kita ini berada di pelabuhan Merepas. Jadi kita tidak bisa menyelam leluasa terlalu ke tengah, karena banyak lalu lalang kapal-kapal atau perahu. Takutnya kita menyelam pas kita ke permukaan ada perahu lewat kan, kipas di belakang perahu itu kan bahaya itu, teman-teman. Jadi makanya kita ambil bagian pinggir demi keamanan kita, kawan-kawan. Cuaca sendiri tidak terlalu terik, namun di sini kondisi air agak kurang bagus, kata senior kita Harjoyo, karena biasanya dia memanah di sini itu sebening kaca, kayak lagu kan, sebening kaca.
Namun kalau kali ini itu banyak kerak-kerak atau terumbu-terumbu karang yang mati ngangkat teman-teman, dan suhu air juga sangat dalam. Di dalam itu sangat dingin, rasa di dalam kulkas. Nggak tahu, mungkin karena musim kemarau ya kawan-kawan. Sarjana Lubuk sendiri belajar kali ini hanya sekali menembak, itu pun miss kawan-kawan, nggak kena. Misit, tidak kena. Untuk alat juga kita belum terlalu pas, karena kan namanya minjam, masih dikasih pinjam kan, kita belum paham untuk triggernya, kekuatan triggernya, cara menekan triggernya kayak gimana. Jadi pas ditekan itu triggernya ini teman-teman, kalau saya yang pakai itu terlalu keras. Namun kalau beliau kan sudah biasa, itu kan barangnya beliau, jadi santai-santai aja dia nembak. Kalau kita pas kita mau nembak, posisi ujung panah kita bergerak, makanya terlalu jauh kawan-kawan, meleset akhirnya. Di sini untuk senior sendiri mendapatkan ikan, ada beberapa ikan tadi ya, 6 ekor ikan. Memang hasilnya kurang memuaskan kata beliau. Nomor 1 suhu air, kedua cuaca juga sangat terik. Di bagian permukaan laut juga terdapat banyak lumut teman-teman, jadi lumut-lumut yang mengambang. Ya kalau kita sudah alat lengkap, nanti kita akan ajak lagi beliau untuk menyelam untuk target lokasi yang lebih mantap. Kalau ini kan namanya belajar, kita belajar tekniknya dulu. Walaupun nggak dapat ikan kan, kita dapat ilmunya terlebih dahulu kawan-kawan. Intinya kalau di dalam air, menurut keterangan beliau kemarin itu, kita itu nomor 1 jangan panik, kedua kalinya harus menunggu. Artinya kalau kita menunggu, otomatis yang harus kita latih terutama sekali itu adalah ketahanan dalam air atau bernapas. Beliau pun memesankan untuk menahan napas. Untuk menyelam itu kita menghirup, kemudian kita simpan di bagian perut, bukan di bagian dada. Sebab di bagian dada ketika kita menyelam itu sangat sengak teman-teman, jadi sempit. Karang-karang di sini juga, kalau karang-karang yang bagus sudah banyak mati kayaknya. Nggak tahu karena apa teman-teman. Jadi karang-karangnya ya kayak di kamera inilah, kayak di dalam video, jadi warna karangnya hitam. Ada yang salah satunya yang masih putih hidup, namun kebanyakan karangnya hitam. Kalau Sarjana Lubuk sendiri itu menyelam kisaran paling 40 detik teman-teman, nggak sampai satu menit mungkin ya, karena kita belum ukur. Nantilah kita buatkan satu buah video yang kira-kira mengukur seberapa lama Sarjana Lubuk itu sendiri bertahan di dalam air menyelam menunggu ikan. Cuaca sedikit gelap teman-teman, jadi kita kemungkinan tidak akan berlama-lama lagi. Kita akan mendarat, kita akan pulang. Di atas ini, di permukaan air itu sangat hangat karena keadaan posisinya masih jam 3 siang. Namun di bagian dalam itu sangat dingin seperti di dalam kulkas. Oke teman-teman, jadi Sarjana Lubuk pamit untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe,
dan bagikan link ke teman-teman kalian semua atau grup-grup yang satu frekuensi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.